Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatil khamisah wa nasrahu an maqalatina anil mawdu' konsep manusia dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Istamti'u bil musyahadah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia secara umum, kemudian manusia menurut perspektif Al-Quran, dan kemudian pengertian manusia menurut perspektif hadis. Manusia adalah makhluk yang memiliki kecerdasan, akal, budi, dan kehendak bebas. Manusia juga memiliki kemampuan untuk merasakan emosi, belajar, berpikir, dan berkomunikasi secara kompleks. Secara biologis, manusia termasuk dalam kategori mamalia dan merupakan bagian dari spesies Homo sapiens. Namun, yang membedakan manusia dari makhluk yang lain adalah kemampuannya untuk menggunakan akal dan moralitas dalam bertindak. Selain itu, manusia juga dianggap sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama. Manusia memiliki keinginan untuk mencari arti dan tujuan hidup, serta memiliki kemampuan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Sebagai makhluk yang kompleks, manusia juga rentan terhadap kesalahan dan kelemahan, namun juga memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan mencapai keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara filosofis, manusia sering dianggap sebagai zoon politikon atau makhluk yang berpolitik, yang menunjukkan sifat sosial dan kebutuhan akan kehidupan bersama. Keberagaman manusia dalam hal budaya, agama, suku, dan bahasa juga menjadi salah satu ciri khas yang memperkaya kehidupan manusia di dunia. Kemudian pengertian manusia menurut Al-Quran. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk yang paling sempurna yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Hal ini dikarenakan karena manusia memiliki akal dan pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang memiliki arti, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini, manusia disebutkan dengan kata al-insan. Akan tetapi, bahasa Arab memiliki kata lain untuk mengartikan manusia. Yang pertama, ada al-insan, al-ins, ada An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. Berikut adalah perbedaan makna dari beberapa kata tersebut. Yang pertama ada Al-Insan atau insan merujuk kepada manusia atau individu. Kata ini sering digunakan untuk menyebut manusia secara umum atau sebagai individu. Kemudian Al-Insan yang berarti manusia adalah makhluk yang berakal. Yang kedua ada kata An-Nas. Kata An-Nas juga merujuk kepada manusia, tetapi lebih sering digunakan dalam konteks banyak orang atau banyak masyarakat. Kata ini merujuk kepada manusia sebagai kolektif atau kelompok. Kemudian kata ins. Kata ins memiliki makna yang mirip dengan insan, yaitu manusia. Kata ini sering digunakan dalam puisi atau sastra untuk menyebut manusia. Kemudian kata al-bashar. Bashar merujuk kepada manusia secara umum. Kata ini digunakan untuk menyebut manusia dalam konteks keberadaan fisik atau sebagai spesies manusia. Penggunaan kata bashar lebih umum dan lebih luas daripada Bani Adam. Kata Bani Adam secara harfiah berarti anak-anak Adam atau keturunan Adam. Kata ini sering digunakan dalam konteks keberagaman manusia sebagai keturunan Adam dalam agama Islam. Terdapat banyak hadis yang memberikan pandangan mengenai manusia. Hadis yang pertama, hadis tentang keutamaan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya belajar Al-Quran dan mengajarkannya sebagai tindakan terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah hadis tentang kebaikan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini menekankan pentingnya kebermanfaatan manusia bagi orang lain sebagai salah satu ciri dari manusia yang baik. Yang ketiga, hadis tentang amalan manusia. Hadis Arba'in Nawawi menjelaskan hakikat perbuatan manusia dan keutamaan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang keempat, hadis tentang kriteria manusia terbaik. Abdullah bin Busar meriwayatkan bahwa seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa manusia terbaik. Rasulullah SAW menjawab,
Siapa yang paling panjang umurnya dan yang baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia terbaik adalah yang memiliki umur panjang dan amal yang baik. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut memberikan pandangan yang luas tentang manusia dalam kebaikan, amalan, dan kriteria manusia terbaik menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini memandu umat muslim untuk menjadi individu yang bermanfaat, berakhlak baik, dan beramal soleh dalam kehidupan mereka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita, Nur Zainah. Baik, melanjutkan penjelasan dari saudara saya sebelumnya tentang konsep manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan potensi manusia. Dari ayat sebelumnya itu kan sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu berada di posisi paling tinggi dan paling mulia. Nah, di antara sebabnya itu manusia itu memiliki ciri khas yang membedakan ia dengan makhluk yang lain. Jadi ciri khas ya dari manusia yaitu salah satunya berpikir. Jadi manusia itu makhluk yang berpikir. Ada perkataan dari para ahli mantik yang perkataannya itu seperti al-insan hayawanun natiqun. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Nah, dari situ itu adalah hal yang membedakan dari manusia dan makhluk yang lain. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya tentang kelebihan manusia atau kemuliaan manusia, termasuk salah satu ayat yaitu dalam surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia atau makhluk hidup itu manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Baik, dari ayat sebelumnya yaitu ada kalimat ahsani taqwim. Jadi maksud dari ahsani taqwim itu sebaik-baiknya penciptaan. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari segi rupa, fisik, dan lain-lainnya itu sebaik-baiknya penciptaan. Nah, jadi maksud sebaik-baiknya ini mencakup 3 hal, yaitu fisik, akal, dan hati. Nah, jadi yang pertama yaitu fisik. Fisik manusia itu diciptakan lebih sempurna daripada fisik yang lainnya, daripada fisik makhluk lainnya seperti binatang. Nah, jadi manusia ini diciptakan fisiknya itu lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Nah, jadi agar fisik manusia ini berpotensi memiliki kelebihan, nah jadi diadakannya latihan untuk fisik supaya berpotensi menggerakkan fisik kita itu untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Yaitu akal. Nah, akal ini itu tuh adalah hidayah dari Allah. Nah, jadi bersyukurlah manusia yang memiliki akal dan diberi akal oleh Allah. Kenapa? Karena dari akal kita itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa belajar, bisa lain sebagainya itu melalui akal. Karena kita diberi akal oleh Allah, makanya kita bisa berpotensi untuk berpikir. Nah, jadi akal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Ada akal yang baik, jadi supaya kita itu lebih baik lagi ke depannya, dan juga ada juga akal yang tidak baik seperti yang menyebabkan kita itu kayak nggak bersyukur dan sombong dan bersikap bermaksiat dan lain sebagainya. Nah, itu tuh dari pikiran akal kita yang menyebabkan hal itu. Karena itu akal itu memerlukan ilmu agama dan ta'lim. Yang selanjutnya yaitu hati. Nah, hati ini merupakan potensi bagi manusia melalui kesadaran atau perasaan yang menggerakkan kita ke kebaikan ataupun keburukan. Nah, jadi kalau misalnya hati ini kan mengenai perasaan. Nah, jadi manusia itu kan kadang berbuat baik dan buruknya itu tergantung perasaannya gimana. Jadi kalau misalnya perasaan kita itu buruk, bisa aja kita berbuat hal-hal yang buruk juga, kecuali hati kita itu baik. Nah, dari hati kita baik, kita jadi lebih ke menuju kebaikan gitu. Nah,
tentang perasaan ini tuh. Dari itu hati itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau misalnya hati atau perasaan kita itu nggak bisa dipelihara atau dikontrol, itu bisa menyebabkan kita itu lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena kita bisa semena-mena gitu. Nah, karena dari itu hati ini memerlukan ta'dib atau ilmu atau pengajaran. Penjelasan sebelumnya nampak jelas kan, manusia itu memiliki kelebihan dan potensi daripada makhluk yang lain. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sempurna, diciptakan dengan sempurna dari fisik, akal, dan hati daripada makhluk yang lainnya. Nah, ada juga nih ayat yang menjelaskan tentang kelebihan dan potensi manusia, yaitu salah satunya itu kan manusia itu memiliki al-basar, yaitu penglihatan, as-sama', yaitu pendengaran, dan al-afidah, yaitu hati. Nah, ayatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah yang menciptakan kamu itu, menjadikan bagi kamu itu pendengaran dan penglihatan serta hati. Nah, tapi kita itu kan sedikit bersyukurnya gitu. Jadi maksud dari ayat sebelumnya yaitu menjelaskan bahwasanya potensi manusia itu adalah wujud kemuliaannya. Nah, potensi ini ialah dari segi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, walaupun sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya manusia itu adalah ya makhluk yang tidak bersyukur, tapi tidak mengurangi kemuliaannya, karena manusia itu diciptakan sebaik-baiknya penciptaan itu. Sebelumnya dijelasin nih bahwasanya potensi-potensi manusia itu tentang pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang menyebabkan manusia itu lebih sempurna daripada makhluk lain. Tetapi banyak hal yang menyebabkan manusia itu tidak menggunakan potensi-potensi itu. Nah, kebanyakan dari manusia itu kan banyak yang tidak bersyukur, padahal udah diciptakan dengan sebaik-baiknya nih, tapi mereka nggak menaatinya. Nah, padahal kan dari segi fisik, akal, dan hati itu diciptakan kepada manusia supaya manusia itu bersyukur dan lebih taat lagi kepada Allah. Nah, maka dari itu kita sebagai makhluk atau ciptaan Allah yang memiliki potensi-potensi tadi itu, sebaiknya kita ya lebih menaati aturan Allah dan menjauhi larangannya. Nah, supaya kenapa demikian? Karena manusia itu nanti kan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin salah satu penyebab kita itu tidak bersyukur mungkin karena adanya rasa insecure di dalam diri kita. Daripada kita ini ya insecure sama orang lain karena kita memiliki kekurangan, kenapa nggak kita lihat aja kelebihannya di dalam diri kita? Kan setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin dari sisi ini mereka memiliki kelebihan ini, atau yang lainnya tidak memiliki kelebihan ini. Nah, dari situ kita melihat bahwasanya kita itu punya kelebihan gini, kita lebih bisa bersyukur ke diri kita karena melihat kelebihan itu. Nah, maka dari itu saran dari saya, sebaiknya daripada kita insecure, kenapa nggak bersyukur aja gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Salah khilafnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Najwa Aulia Mukarramah. Baik, di sini saya akan menjelaskan asal-usul penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu terjadi secara bertahap, yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya manusia itu berasal dari tanah, yang mana tanah ini menghasilkan tumbuhan dan buah-buahan yang dimakan oleh manusia, yang kemudian menjadi saripati air atau sperma. Terjadilah pembuahan di dalam rahim. Lalu lahirlah seorang manusia untuk hidup di atas permukaan bumi sampai kepada ajalnya, dan akan kembali ke asalnya, dikubur di dalam tanah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manusia sebagai individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam konsep sosiologis, individu berarti manusia yang berdiri sendiri. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan makhluk sosial, yang mana memerlukan interaksi di antara tiap-tiap individu untuk saling berhubungan yang memperoleh kehidupan yang kolektif. Kemudian, manusia itu adalah makhluk yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Jika kita lihat secara umum, manusia itu sama dengan yang lainnya, tidak ada perbedaan. Tapi, jika kita lihat lebih dekat, bahwasanya manusia itu berbeda dengan tiap individu-individu lainnya. Yang terakhir, pembahasan mengenai manusia sebagai masyarakat. Manusia sebagai masyarakat itu ada 3 alternatif. 1. Individu memiliki status lebih dominan daripada masyarakat. 2. Masyarakat memiliki status lebih dominan daripada individu. 3. Individu dan masyarakat saling tergantung. Individu dalam masyarakat dikatakan sebagai satuan-satuan, sedangkan masyarakat dikatakan sebagai suatu bentuk yang tidak ada batas kuantitasnya. Setiap individu mempunyai kekhususan yang berpengaruh terhadap proses dinamika kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya individu dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dan akan selalu ada dalam pergaulan hidup, dan individu tidak akan mempunyai kehidupan yang sempurna tanpa bermasyarakat. Ada syarahan minna wa natlubu afwa idza wajadtum al-afta minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.